jangan lupa siapin catatannya karena hari ini kita masih membahas tema Cinta Ayah Sepanjang Masa. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Nah ini dia pertanyaan yang tadi Ustadz Maulana. Cinta ayah sepanjang. Masya Allah. Cintanya cinta ayah sepanjang masa. Masya Allah, emang ini ayah yang Masya Allah tabarakallah sekali ya di samping saya ini. Jadi Ustadz, kenapa kalau ayah terlalu akrab sama anak, justru anak gak ada takut-takutnya sama ayah. Terus bagaimana sih sosok ayah tetap bisa berwibawa, tapi tetap juga bisa menjadi tempat curhat, tempat cerita, tempat yang aman bagi anaknya. Ada 5. Masya Allah, silahkan Ustadz. Ada 5 yang bisa dilakukan seorang ayah supaya ayahnya tetap berwibawa walaupun akrab, apalagi anak perempuan milik ayahnya, anak laki-laki milik ibunya. Maka biasanya anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya dibanding anak laki-laki dekat dengan Pernah nggak ngerasa nggak lebih dekat ke ayah daripada ke ibu? Karena ibu saingan. Ada 5 yang bisa dilakukan seorang ayah. Yang pertama, jangan berkata tapi teladan. Mencontoh seorang ayah. Mata kuluna lima atap alun. Kenapa kau pintar berbicara tapi kau tidak lakukan? Keteladanan itu si sebuah ada sek digau-gau emang pandesa. Itu bahasa Bugis. 1000 kata-kata satu perbuatan itu yang menentukan. 1000 rayuan satu lamaran itu yang diterima. Betul. Jamaah. Yang pertama teladan. Kalau mau nyuruh anak ngaji, bapak ngaji dulu, baru nyuruh. Pasti ikut itu. Yang kedua, mohon maaf, kasih sayang. Apapun nasihat arahkan ke kasih sayang. Bukan karena marah, bukan karena dendam. Larikan ke kasih sayang. Maaf, sampai detik ini saya tidak pernah marah sama anak. 4 anak saya tidak pernah marah sama anak sampai detik ini. Mohon maaf. Kalau saya marah, diam saya. Anak tahu, apalagi nggak suka kalau begini. Dia tahu sendiri. Yang ketiga, cinta. 1, 2, 3. Cinta. Coba diulang. Cinta itu cinta biasa. Cinta simpati, cinta empati, cinta rindu, cinta kemesraan, cinta penghambaan. Ada 6 bentuk cinta itu. Maka cinta biasa pada benda, pada kegemaran. Kemudian ada cinta namanya cinta simpati karena kekaguman. Cinta empati rasa kasihan. Tapi cinta kepada orang tua adalah cinta rindu. Maka seorang ayah tetaplah mencinta terhadap anak dengan menimbulkan kerinduan. Jamaah. Sudah berapa Bu? Sudah 3. Apa tadi Bu? Teladan, kasih sayang, cinta. Yang keempat yang bisa dilakukan seorang ayah adalah dialog. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Sam. Dialog, komunikasi. Dan komunikasi itu tidak mesti ucapan, tapi bisa jadi kode-kodean. Ya, kode-kode tidak ada masalah. Dan terakhir adalah yang paling hebat. Apa itu Ustaz? Kekuatan doa. Masya Allah. Kekuatan doa. Saya kalau pagi-pagi itu langsung saya doakan anak saya satu-satu. Ya Allah. Satu-satu saya doain satu-satu. Sebut namanya satu-satu. Langsung menembus langit itu dijawab mudah-mudahan. Karena mereka itu pasti butuh doa kita. Kita ya tidak tahu lagi, mungkin dia di sekolah lagi jatuh atau apa semua. Iya betul-betul. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lagi, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang nggak pernah malu punya ayah seperti ini. Berikut tayangannya. Oh Allah, ini videonya mengandung bawang Ustazah. Ustazah juga berkaca-kaca loh itu matanya, ya Allah. Ya Allah. Ya Ustazah ya.
Makanya itu beruntung sekali ya anak-anak yang memang ayahnya tuh sampai besar pun mau nganterin, mau memperlihatkan kasih sayangnya gitu. Nah ini tapi Ustazah, banyak loh anak yang sebenarnya malah malu mengakui ayahnya. Mungkin karena pekerjaan ayahnya kurang luas. Seperti yang di video, ayahnya kan hanya seorang supir angkot. Tapi tadi dilihat anaknya kayaknya bangga sekali dan seneng banget malah dianterin sama ayahnya itu. Nah terus bagaimana Ustazah cara kita menyadarkan anak zaman sekarang bahwa ayah seperti itu tuh rezeki loh. Kita nggak boleh malu, kita nggak boleh menutupi ayah kita tuh pekerjaannya enggak deh atau apa atau kayak gimana gitu kan. Sebenarnya ada loh anak-anak zaman sekarang yang malah ingin memiliki sosok ayah yang selalu ada untuknya. Mohon izin tausiahnya Ustazah. Ya, kasih Saskia, Ustadz Maulana, Ustazah, Masya Allah. Kalau kita berbicara ayah, Bu, Ibu, kira-kira Ibu bangga dengan ayahnya? Bangga. Apapun pekerjaan dia, Bangga. apapun kondisi dia, Masya Allah. Mudah-mudahan itu pun kita tularkan, kita ajarkan kepada anak-anak, apalagi anak-anak zaman now. Masya Allah, yang banyak sekali terkontaminasi, yang banyak sekali terpengaruh dengan gaya hidup. Karena sesungguhnya biaya hidup itu murah. Yang mahal apa? Gaya hidup. Jadi biaya hidup itu murah, yang mahal gaya hidup. Inilah yang apa? Yang terjadi anak-anak zaman sekarang. Sehingga ketika melihat ayahnya hanya pekerjaan tadi seperti supir angkot, kuli, tukang tukang sayur, tukang menjual ikan, merasa malu, merasa gengsi. Sehingga apa? Ketika ayahnya datang, dia bahkan seakan-akan tidak kenal dengan ayahnya. Padahal dialah yang menjadi wakil, yang menjadi perantara. Masya Allah, dia lahir ke dunia ini. Bu, maaf, Ibu, ayahnya pasti hidup? Pekerjaannya apa? Bikin pagar. Bikin pagar, tapi Ibu bangga? Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangannya dong jemaah. Ayah saya itu penjual ikan, Bu. Penjual ikan di pelelangan di Kalibaru. Tapi beliau sudah almarhum. Masya Allah, saya bangga karena dengan menjual ikan, dia menyekolahkan saya di pesantren sampai 6 tahun. Dia menyekolahkan saya sampai S1. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bahkan dia memasukkan anak-anaknya sampai 4 pesantren semua. Tapi saya bangga. Bapak saya penjual ikan. Karena penjual ikan itulah saya bisa, mohon maaf, bisa ceramah kemana-mana. Bahkan saya bisa ceramah di Islam itu indah Trans TV. Kenapa? Perjuangan seorang ayah. Maka anak-anakku sekalian, jangan pernah malu apapun pekerjaan ayahmu. Karena dia bekerja dengan ikhlas, dia bekerja dengan kasih sayang untuk bisa memberikan kehidupan kepada kamu anak-anakku sekalian. Masya Allah, ayahmu tidak lelah dengan panasnya terik matahari, dengan derasnya hujan mencari nafkah untuk anak-anaknya, agar anaknya bisa hidup layak, agar anaknya bisa hidup bahagia. Maka apapun bentuk pekerjaan ayahmu, syukuri dan banggalah kepada ayahmu. Kenapa? Karena ayahmu lah sebagai pintu surga untuk kita. Masya Allah ya. Bahkan mertua saya juga penjual ikan. Sama-sama senasib. Dua-duanya penjual ikan di Sulawesi, satunya penjual ikan di Kalibaru. Kok bisa sejodoh ya? Sejodoh sama-sama penjual ikan. Iya Ustadz. Tadi Ustadz Maulana curhat Ustazah, katanya ayahnya Ustadz Maulana juga jualan. Jualan apa? Jual apa Ustadz? Jual emas. Jual emas. Tolong ya Ustadz Maulana ini Ini kita asli, berdua asli. sedang menangis. Ini asli. Sedih, Ini asli. Ustazah kan penjual, sedih kan karena ibunya bapaknya penjual Penjual ikan. ikan. Saya juga sedih. Ayah saya penjual emas. Ya Allah itu sedihnya sepertinya berbeda ya Ustaz. Tapi bangga juga kan Ustadz? Iya pasti. Ya Allah itu Ustaz sampai menangis dong. Ya Allah boleh tepuk tangannya dulu dong Karena untuk Ustazah. kangen, Iya. sudah nggak ada ya Allah. Iya, terima kasih banyak Ustazah. Iya, Terima kasih Masya Ustaz Allah. Syah. Ustaz Maulana boleh tepuk tangannya sekali lagi. Itu memang ya di Islam itu ini tuh dari kita sedih-sedih ketawa lagi bareng-bareng Masya Allah. Jamaah. Yeay. Sekarang kita kasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat
tangannya jamaah. Gantian ya Bu, sebelah sini izin. Silahkan Ibu cantik, boleh kesini. Mau tanya sama siapa Bu? Sama Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh Siap dong. Teteh, ketemu lagi Teh. Wah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Ayu dari Majelis Taklim Al Mar'atu Sholihat Sumedang. Ustadz mau tanya. Kebetulan kan saya udah menikah, alhamdulillah punya anak perempuan sama laki-laki. Alhamdulillah. Kebetulan anak perempuan saya ini deket banget Ustadz sama babanya. Oh, Masya Allah. Babanya pun sangat protek ya kalau sama anak perempuan. Betul. Mau tanya gimana sih cara seorang ayah mengikhlaskan anaknya nanti kalau punya suami, Ya. sama apa tips cari kriteria suami yang baik untuk anak perempuannya, itu aja Kalau Ustaz. Teteh udah benar belum pilihan suaminya sekarang? Insya Allah. Boleh Ya, berarti kita yang diturunkan, belajar sama boleh Teteh diturunkan. dong kalau gitu. Berarti boleh berdiskusi sama Ibu sama Bapaknya Siap. juga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh. Silakan. Terima silakan, kasih juga Ustaz. Saski Tapi Guru Kusat Maulana Ustaz Romlah, para alim ulama, para jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imamul Ghazali dalam nasihat pernikahan beliau, jadi di antara nasihat pernikahannya Imamul Ghazali, beliau sangat menekankan buat para ayah agar enggak sembarangan memilihkan suami untuk anak perempuannya, karena sesungguhnya anak perempuan ketika sudah dinikahi dia menjadi budak bagi suaminya. Artinya dia harus nurut sama suaminya. Jadi kalau memilihkan suami, carilah tuan yang baik. Carilah raja yang baik. Karena nanti setelah anak perempuan itu berumah tangga, dia akan menjadi budak kepada raja tersebut. Dalam artian, dalam kurung sini ya, budak kebaikan misalnya. Jadi kalau rajanya baik, insya Allah dia pun ikut baik. Kalau imamnya baik, dia pun ikut baik. Maka Imamul Ghazali sangat menekankan seorang ayah nggak sembarangan milih-milih daripada laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya, subhanallah. Terus milihnya bagaimana? Yang pertama yang dilihat daripada tampangnya, lijamaliha. Karena apa? Biar senang perasaannya, bangun tidur ada dia di sampingnya. Bagaimana mungkin bisa masuk ke hati kalau tidak lewat mata? Dari mata dulu, nanti dari mata turun ke hati. Tampangnya jangan tiba-tiba nikah, yang penting kaya nak. Aduh jangan, tampangnya. Kemudian apa? Hartanya. Hartanya di sini maksudnya apa? Sekufu. Anaknya, anak perempuannya sering diservis yang terbaik dari ayahnya, lalu dinikahkan dengan lelaki yang tidak mampu memberikan sesuatu yang biasa diberikan oleh ayahnya. Ini bisa memicu syaitan masuk menggoda dalam rumah tangganya. Maka dilihat juga hartanya. Kemudian yang ketiga apanya? Linasabiha, nasabnya, daripada keturunan, pendidikannya dilihat juga. Kemudian yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Terakhir agama, tapi fadfar bidzatiddin taribat yadak. Utamakan karena agamanya, engkau akan bahagia, engkau akan beruntung. Ibu-ibu, apa pesannya? Kenapa memilih? Karena ketakwaan. Karena orang yang beragama itu, kalau dia mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Kalaupun dia tak mencintai lagi anak perempuanmu, dia takkan menghinakannya. Kenapa? Karena takut sama Allah. Bukan takut sama mertua, bukan takut sama orang tua, dia takut sama Allah. Maka dilihat daripada ketakwaannya. Bisa saja diukur, ini simpelnya nih, dilihat dari sholat berjamaahnya, dilihat dari bagaimana dia menjaga sholat 5 waktunya, dilihat bagaimana dia menjaga amanahnya kepada Allah. Kalau Allah saja dia hianati, bagaimana dengan istrinya? Ya Allah, jadi memang harus hati-hati banget ya. Kalau Ustaz, Allah ya. saja dia bohongi, pasti dia berani juga membohongi anak perempuan kita. Auzubillahiminzalik, auzubillahiminzalik. Jadi Terima pilih karena kasih agama. banyak. Siap, Ustaz sama-sama. Syam. Boleh tepuk tangannya jamaah. Misalnya nih ada teman-teman semua yang orang tuanya masih ada di dunia, jangan ibaratnya jangan segan-segan, jangan menunggu-nunggu terus, nanti aja deh, langsung aja terus berbakti dan menyayangi kedua orang tua. Jamaah. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi tema kita tentang cinta ayah sepanjang masa. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.